Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Ayu Penumatasari Ramadanti. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, bidang kajian Public Relations 2016. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit memaparkan mengenai skripsi yang sudah saya lakukan pada bulan lalu, yaitu mengenai bagaimana representasi seorang public relations pada serial TV Search WWW melalui pendekatan analisis semiotika John Fish. Langsung saja mengenai konteks penelitian. Di sini saya memahami bagaimana representasi itu sebagai suatu konsep yang menunjuk pada bagaimana seseorang ataupun kelompok gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan pada pemberitaan. Nah, salah satu untuk dapat merekonstruksi suatu realitas yaitu adalah salah satunya sebuah film atau sebuah serial TV. Pada tahun 2019 ada salah satu serial TV yang menarik bagi saya untuk diteliti, yaitu mengenai karakter yang ditampilkan pada sebuah drama menggambarkan sosok seorang PR yang baik dan juga sangat mematuhi kode etik yang berlaku. Nah, kenapa saya tertarik? Karena di sini hubungan antara realitas, konstruksi, dan juga media itu tidak dapat dipungkiri, adanya keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Terlebih juga peran media yang sangat kuat untuk dapat membentuk sebuah kesan yang diharapkan dapat sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh audiens atau penonton. Nah, dengan bantuan alur, kemudian karakter, setting tempat, audiovisual itu akan mempermudah bagaimana suatu konstruksi diperlihatkan kepada audiensnya. Nah, untuk tujuan penelitiannya, saya bertujuan untuk memahami bagaimana level realitas sebagai bentuk penampilan, perilaku, ucapan dalam karakter PR di serial TV tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana level representasi dalam gambar atau simbol yang menjadi makna dalam karakter seorang PR dalam serial TV tersebut. Kemudian yang terakhir, bertujuan untuk mengetahui bagaimana level ideologi sebagai bentuk pesan dalam karakter PR pada serial TV Search WWW. Kemudian untuk ada kerangka pemikiran di sini. Kerangka pemikirannya itu terdiri dari komunikasi massa yang kemudian saya menggunakan beberapa teori untuk dapat melakukan analisis dalam pendekatan penelitian saya. Teori yang digunakan itu ada teori kultivasi, ada teori presentasi diri, kemudian teori konstruksi sosial. Kemudian saya juga menggunakan acuan, yaitu berupa etika profesi atau prinsip-prinsip etika profesi untuk menghasilkan sebuah makna yang ingin disampaikan atau terkonstruk dari si serial TV tersebut untuk menggambarkan secara jelas bagaimana seorang PR seharusnya. Kemudian untuk subjeknya itu ada karakter utamanya, yaitu Betami sebagai seorang PR. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya itu ada analisis scene, wawancara, studi pustaka, dan juga dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya yaitu ada pengamatan data, reduksi data, display data, menarik kesimpulan. Untuk uji keabsahan datanya yaitu ada triangulasi metode, sumber data, dan juga triangulasi teori. Nah, lanjut ke pembahasan mengenai realitas. Di sini saya menemukan temuan penelitian. Jadi dari penampilan atau groomingnya Betami sebagai seorang wanita karir itu sangat percaya diri, mapan. Kemudian sebagai seorang wanita dia bukan hanya menampilkan komunikasi bisa dibilang komunikasi non verbal yang kuat, tetapi juga komunikasi verbalnya yang sangat kuat, di mana Betami ini sangat memperhatikan dan juga memperdulikan hal-hal detail mengenai penampilannya, kemudian cara dia beretika dan juga cara dia untuk bersikap. Kemudian untuk
untuk seorang wanita, sebagai seorang wanita karir yang memiliki profesi seorang PR itu, di sini Betami memiliki manajemen emosi yang sangat baik, dimana diceritakan dalam satu alur atau diceritakan dalam ceritanya itu, Betami ini disalahkan karena dianggap terlalu memegang teguh pada kode etik profesinya, sehingga hal tersebut merugikan perusahaan terdahulunya. Tapi dengan keteguhan, Betami ini sangat konsisten dengan cara dia bekerja dan dengan cara dia menyelesaikan masalah di perusahaan. Kemudian dalam aspek dialog juga, setiap kalimat atau setiap kata yang ditampilkan dalam drama ini itu sesuai dengan perilaku yang digambarkannya. Misalnya seperti Betami sedang memperlihatkan bahwa dirinya adalah sosok yang disiplin, dialognya juga sangat kuat diperlihatkan dalam drama ini. Lalu kemudian ada level representasi. Nah, level representasi di sini saya mengambil mengenai teknik pengambilan gambarnya, yaitu pada level ini peneliti menemukan bahwa sutradara film tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas terkait emosi yang tergambar lewat ekspresi Tami dalam setiap alur ceritanya, dan juga beberapa teknik yang digunakan untuk dapat memberikan penjelasan itu lebih mudah terkait kondisi dan juga mewakili suatu bidang tertentu. Dalam hal ini tentunya aspek komunikasi. Nah, teknik yang ditemukan ada medium shoot, ada close up, ada two shoot, ada group shoot, dan juga long shoot. Nah, terakhir ada level ideologi. Di level ini tuh merupakan murni hasil dari asumsi peneliti. Jadi peneliti tidak dapat memberikan kepastian mengenai apa sih makna ideologi yang ingin disampaikan dalam drama tersebut. Namun peneliti menyimpulkan ada beberapa poin yang ingin disampaikan oleh sutradara atau oleh drama tersebut. Nah, yang pertama itu, seorang PR itu harus berpegang teguh pada etika yang berlaku. Jadi, apapun keadaannya, jika itu menyangkut perusahaan yang menaunginya, seorang PR itu harus memaksakan diri atau menyesuaikan untuk terus memegang teguh prinsip kejujuran dan juga memiliki standar moral dalam berprofesi. Kemudian yang kedua, seorang PR itu tidak boleh individualis, karena tujuan PR itu adalah untuk membangun human relations yang baik. Maka dari itu, seorang PR itu harus mampu membuka mata serta telinganya demi keselarasan antara peran, fungsi, dan juga tujuan PR itu sendiri. Nah, yang terakhir itu, seorang PR harus dapat mengaplikasikan kode etik profesi semaksimal mungkin. Nah, jangan sampai dengan kode etik yang berlaku, seorang PR itu keluar dari koridor yang seharusnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang PR. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari penelitian ini, pengembangan proses produk yang digambarkan dalam serial TV Suwewe ini dikaitkan dengan beberapa teori yang ada, menggambarkan tema, nilai, dan juga pengembangan karakter yang konsisten direpresentasikan oleh Tami sebagai karakter utama dalam drama tersebut. Nah, ditemukan beberapa penggambaran ditampilkan oleh Tami. Jika disimpulkan, Betami ini memiliki maintain good communication yang baik, sangat confidence, komunikatif, berwibawa, mempunyai jiwa kooperatif sebagai seorang PR, kemudian memiliki etos komunikator yang baik. Nah, kemudian grooming dari seorang PR itu diperlihatkan secara baik gitu. Jadi secara umum bahwa seorang PR itu harus berpenampilan yang baik, rapi, kemudian bisa dibilang cantik, dan juga disertai dengan kemampuan komunikasi yang sangat baik. Kemudian pesan lainnya yang ingin disampaikan yaitu mengenai pesan moral.
keteguhan dalam memegang kode etik profesi, dan juga peran PR yang tidak individualis serta mampu menghargai martabat setiap individu. Baik, cukup sekian hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun penyampaian pesan yang kurang baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.